kondisi dulu. Untuk air minum susah, artinya kita harus mengambil air di sungai. Untuk sanitasi artinya untuk mandi, cuci. Kalau mandi cuci jelas di kali. Tapi kalau untuk buang hajat kan nggak mungkin kan, kita harus ke sungai. Kita mungkin kalau lagi berasa di rumah ya harus di rumah. Nah, kondisi jumbleng atau WC-nya itu cemplung, artinya jumblengnya itu cemplung, jadi langsung. Nah itu paling kalau itu sih nggak membutuhkan air banyak. Selanjutnya pemuda dan dipimpin oleh Pak Daman itu kan terbesik ngumpul rapat, artinya membahas itu piye to carane men kebutuhan air neng masyarakat kita, padahal kita itu ya punya sumber yang melimpah, kita punya SDM atau mungkin bantuan itu bisa digunakan. Kenapa kok isik tetap air masih kayak gini aja? Pemerintah desa untuk ngurusin itu kemungkinan ya mungkin SDM-nya kurang lah, atau mungkin waktunya yang kurang, atau mungkin pemikirannya yang nggak nyampe atau gimana. Akhirnya pemuda berkumpul rapat terus menghadap kepala desa waktu itu, minta gimana seumpama peralatan itu kita minta dan kita kelola. Dan kita pengelolaan ini memang rata-rata masih usianya usia muda, artinya semuanya muda. Ngebor buat sumur itu udah menggali 12 meter, nggak keluar airnya. Ada yang dulu di sebelah 12 meter dibor sama bor itu 10 meter itu tetap tidak ada air. Jadi untuk daerah khususnya Ketange, Banyuca itu kalau sumur memang nggak bisa ngalir, karena sudah berapa kali banyak yang gali sumur tapi nggak ada yang naik, nggak keluar airnya sama sekali. Tiap rumah tetap nggak ada. Khususnya untuk yang dusun Ketange kurang lebih pemanfaat air bersih sudah 400-an kepala keluarga. Yang untuk desa lain, dusun lain, khususnya dusun Kepek itu kurang lebih juga 200-an kepala keluarga. Jadi itu semua sudah menikmati enaknya air di sini. Dulu gimana susahnya cari air, sekarang di rumah pun bisa muntir kran langsung nyala. Dulu ibaratnya susah, ibaratnya cari air itu susah. Ambil air di kali, pakai gembreng itu diangkat. Harus pulang pergi jalan naik tinggi, jalannya belum diaspal, masih jalan bebatuan. Kalau dulu beli tangki, kalau nggak punya air, ada yang ambil dari kali, sekarang nggak lagi. Sekarang di rumah udah tinggal puter, udah nyala. Jadi masyarakat itu juga sudah banyak yang seneng. Maksudnya dengan air itu semuanya bisa lancar. Maksudnya pekerjaan juga lancar, mau ke sawah juga tidak kemerungsung mau pulang, karena di rumah sudah ada air. Sumber yang di bawah itu sistemnya dari luweng yang di dalamnya ada sumber, kami tarik ke bak yang paling atas. Itu nanti ke masyarakat itu dari bak itu biar lancar, lalu gravitasi.
Nah, di situ untuk setiap kakak itu cara perhitungannya itu pakai water meter. Nah, water meter dengan sistem tarian per kubik. Oh ya, 11.000. Enten 1.000? Satu, dua, tiga, empat. Amit. Nuwun, nggih. Iya, emang kalau dibanding pakai tangki mungkin lebih mahal pakai tangki. Kalau satu tangki itu biasanya kepake sebulan nggak nyampe. Itu sampai 150.000. Kalau pakai meteran biasanya cuma habis 60-70.000. Begitu perbandingannya. Itu sama-sama 1 bulan. Kadang kalau pakai tangki nggak cukup 100.000 nggak cukup. 150 juga nggak cukup buat 1 bulan gitu loh, kadang 2 tangki gitu. Kalau pakai meteran ya cukup 60-70.000 udah 1 bulan, udah semua enak kan di rumah semua gitu. Dari masyarakat udah merasa senang, dari dulunya yang susah mencari air sekarang sudah gampang, udah tinggal nyalain keran aja, tidak perlu beli biaya banyak, udah nggak pakai ke sungai, tidak begitu, jadinya lebih enak di rumah, tinggal nyalain keran aja, lebih enak. Ternyata meskipun dulunya masyarakat tuh nggak percaya kalau air itu bisa nyampe ke rumah, apalagi dengan sedikit kemauan dan rasa nekat juga kemungkinan SDM dari teman-teman pemuda akhirnya juga bisa merasakan nikmatnya sekarang. Rencananya seminggu sekali kita mengadakan kerja bakti, tapi dari lingkungan pemuda untuk membersihkan sumber mata air. Daun-daun kering itu kan kalau lama mengendap di situ kan akan hanyut. Seperti daun kering, kemudian batang pohon kan kalau pohonnya sudah tua kan batangnya suka jatuh begitu kan. Kalau tidak dibersihkan kelamaan kan akan menyumbat sumber mata air seperti itu. Jadi pemuda juga tidak diam diri apabila melihat kerusakan, apa ada yang lagi benar-benar dia dimaca enggak. Kalau dia ada yang lihat, contohnya kalau Pak Dama lagi benar-benar dikali, kalau saya lihat, teman-teman saya lihat pasti ikut bantu. Contohnya saya. Jadi bisa ikut peran serta. Maksudnya ikut peran serta, kami pengurus juga bisa mengikut sertakan pemuda. Jadi apabila ada kerusakan, apabila pengurusnya nggak bisa nyalain pas lagi bepergian, pas lagi itu pemuda lain bisa untuk disuruh nyalain. Contohnya, kalau ada kerusakan pas lagi pengurusnya nggak ada, pergi semua, kemungkinan bisa disuruh benerin. Itu jadi pemuda juga ikut andil dalam masalah ini. Kalau dulu memang banyak pengangguran. Kalau di sini sekarang untuk saat ini semuanya sudah bekerja. Maksudnya ya udah ada yang tidak ada yang nganggur lagi. Ya adalah 1-2 orang, tapi kan kebanyakan sudah bekerja. Generasi yang baik adalah generasi yang punya karir, punya jejak yang suatu saat bisa dilihat, dinikmati oleh generasi selanjutnya. Yang namanya manusia, kekuatan, ataupun segalanya akan terbatas. Untuk itu sebagai pemuda yang tangguh, jangan merasa wegah, jangan merasa saya nggak bisa, bisa. Kesemuanya akan bisa.
tapi harus dengan belajar dan ikhlas.